Halo, perkenalkan, saya Fariha Ni'amah Hidayati, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kertas kerja dan kertas kerja standar auditing. Pengertian kertas kerja dalam akuntansi. Apa sih kertas kerja itu? Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Fungsi kertas kerja. Apa saja fungsi kertas kerja? Kertas kerja berfungsi sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan, karena fungsinya sebagai alat bantu sehingga dapat membantu untuk mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Perlu diingat bahwa penyusun kertas kerja ini bukan merupakan tujuan akhir dari pembuatan laporan akuntansi. Tujuan menyusun kertas kerja. Setelah memahami dari fungsi kertas kerja, berikutnya adalah tentang apa saja tujuan dari menyusun kertas kerja ini. Penyusunan kertas kerja ini memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membantu atau mempermudah dalam proses menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses menyusun jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir, memeriksa terhadap ketepatan perhitungan yang dilakukan. Macam-macam bentuk kertas kerja. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya tentang apa saja tujuan dari kertas kerja ini, tentu saja proses pembuatan kertas kerja ini juga memiliki bentuk yang membantu atau mempermudah dalam menyusun laporan keuangan. Berikut adalah beberapa bentuk dari kertas kerja. Yang pertama, bentuk 6 kolom atau 3 kolom berganda. Bentuk 6 kolom atau bentuk 3 kolom berganda pada umumnya bentuk ini jarang digunakan. Bentuk kertas kerja 6 kolom atau 3 kolom berganda terdiri atas kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom laba rugi, kolom neraca debit dan kredit. Yang kedua, bentuk 8 kolom atau 4 kolom berganda. Adapun bentuk kertas kerja 8 kolom atau 4 kolom berganda ini terdiri atas kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom penyesuaian, debit dan kredit, kolom laba rugi, debit dan kredit, kolom neraca debit dan kredit. Yang ketiga, bentuk 10 kolom atau 5 kolom berganda. Adapun bentuk kertas kerja 10 kolom atau 5 kolom berganda terdiri atas kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom penyesuaian, debit dan kredit, kolom neraca saldo disesuaikan, debit dan kredit, kolom laba rugi, debit dan kredit, kolom neraca debit dan kredit. Yang keempat, bentuk 12 kolom atau 6 kolom berganda. Adapun bentuk kertas kerja 12 kolom atau 6 kolom berganda terdiri atas kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo disesuaikan debit dan kredit, kolom laba rugi, debit dan kredit, kolom laporan modal, debit dan kredit, kolom neraca, debit dan kredit. Kertas kerja dan standar auditing. Kertas kerja harus disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi dan kebutuhan audit dalam melaksanakan suatu penugasan audit. Ada 3 kelompok standar auditing, yaitu yang pertama, kertas kerja audit dan standar umum. Standar umum menyatakan tentang kompetensi, independensi, dan kecermatan dan keseksamaan pelaksanaan tugas. Yang kedua, kertas kerja audit dan standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan perencanaan dan pengawasan struktur pengendalian internal bukti audit kompeten yang memadai. Dan yang terakhir, kertas kerja dan standar pelaporan. Kertas kerja juga berhubungan erat dengan standar pelaporan. Kertas kerja berguna untuk mendukung pendapat auditor yang diberikan dalam laporan audit. Pembuatan kertas kerja.
Ada 4 teknik dasar yang digunakan dalam pembuatan kertas kerja, yaitu yang pertama, pembuatan heading yang berisi nama klien dan judul untuk mengidentifikasi isi kertas kerja serta tanggal neraca atau periode audit. Yang kedua, nomor indeks yang dimaksudkan untuk memudah identifikasi dan referensi silang antara kertas kerja. Yang ketiga, referensi silang atau cross-referencing. Data dalam kertas kerja yang diambil dari kertas kerja lainnya atau yang digunakan dalam kertas kerja lain harus diberi referensi silang dengan nomor. Yang keempat, tick mark yang berupa simbol-simbol yang digunakan auditor untuk membuat referensi penjelasan naratif dimanapun dalam kertas kerja. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kertas kerja. Agar kertas kerja bermanfaat, maka harus memperhatikan hal-hal tertentu dalam pembuatannya. Kertas kerja dibuat harus lengkap. Dikatakan lengkap bahwa memenuhi syarat, berisi semua informasi pokok, tidak memerlukan penjelasan lisan sebagai tambahan. Yang kedua, teliti. Kertas kerja yang dibuat auditor harus bebas dari kesalahan, baik kesalahan penulisan maupun kesalahan dalam penjumlahan. Yang selanjutnya, yang ketiga, ringkas. Kertas kerja dikatakan ringkas apabila hanya berisi informasi pokok dan relevan dengan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, jelas. Auditor harus menggunakan istilah-istilah yang tidak menimbulkan pengertian ganda. Auditor harus menyajikan kertas kerja secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu rapi. Kerapian kertas kerja akan mempermudah pemahaman terhadap kertas kerja tersebut.